berlaku qasr atau tawasud karena bukan jaiz munfasil ya. Jadi fathah terus ya. Inni ya a'lam. Lanjut. Kedua awil madmumah. Yang kedua awil madmumah atau berharokat dhammah atau berharokat dhammah. Contohnya azabiya usibu. Yang semulanya azabi usibu menjadi fathah ya-nya ya. Karena setelahnya adalah hamzah qata' berharokat dhammah ya. Azabiya usib ya. Seperti itu cara baca. Dan saya ulangi, ketika ya-nya sudah berharokat fathah maka tidak berlaku lagi mad jaiz munfasil. Jadi tidak tawasud atau tidak qasr. Qasr dan tawasud tidak berlaku di sini karena ya-nya sudah fathah. Lalu yang ketiga, ketika hamzahnya berharokat kasroh ya, ketika hamzahnya berharokat kasroh, contohnya taufiqi illa. Taufiqi illa hamzahnya, hamzah qata'nya berharokat kasroh. Maka pada kalimat taufiqi yang semulanya ya sukun maka diubah menjadi fathah ya, karena sesuai kaidah ketika yaul idhafah terletak sebelum hamzah qata' baik itu berharokat fathah, berharokat dhammah atau berharokat kasrah, maka yaul idhafahnya difathahkan ya. Jelas sampai sini ya, insyaallah. Itu tadi 3 contohnya. Inni ya a'lam, adzabi ya usib, taufiqi ya illa. Lanjut. Au qablaham ya, atau terletak sebelum hamzah wasl. Tadi hamzah qata', sekarang hamzah wasl. Sudah saya singgung ya di awal pertemuan pada pembahasan riwayat qalun, apa itu hamzah qata', apa itu hamzah wasl. Hamzah qata' adalah hamzah yang dibaca baik itu di awal, baik itu di tengah kalimat, dia tetap dibaca hamzahnya. Kalau hamzah wasl hanya dibaca di awal saja, ketika kita ibtida'kan, ketika kita memulai bacaan dengan hamzah tersebut, dengan hamzah wasl tersebut. Akan tetapi ketika hamzah wasl itu bersambung dengan huruf lain, maka tidak dibaca. Contohnya, irji'i ilallah. Irji'i ya, irji'i. Irji'i ila rabbik. Irji'i ila rabbik pada surah Al-Fajr. Nah, di situ hamzahnya hamzah wasl. Kenapa? Karena ketika disambung sama ayat sebelumnya, hamzahnya tidak terbaca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i. Hamzahnya hilang. Nah, makanya di sini hamzahnya hamzah wasl. Ya. Mafhum insyaallah hamzah qata' dan hamzah wasl. Nah, sekarang hamzah wasl. Ketika yaul idhafah terletak sebelum hamzah wasl ma'alamit ta'rif dengan lam ta'rif. Jadi alif lam ya, alif lam. Seperti contohnya ahdil zalimin harusnya ya. Nah, az-zalimin di situ ada hamzah wasl dan lam atau alif lam lah gampangnya, alif lam. Nah, sebelumnya ada yaul idhafah ya, atau yaul mutakallim. Ahdi. Ya-nya ya mutakallim ya. Maka yaul mutakallim yang semula sukun di sini dibaca fathah ya, karena bertemu hamzah wasl dan lam ta'rif atau alif lam saja ya gampangnya, yang kita kenal masyhurnya dengan alif lam. Au biduniha, haknya kembali kemana? Haknya kembali ke lam ta'rif atau tanpa lam ta'rif. Contohnya mim ba'dismuhu Ahmad ya, semula mim ba'di, ya-nya sukun, mim ba'dismuhu. Nah, di sini difathahkan, mim ba'diyasmuhu. Kenapa difathahkan? Karena yaul idhafah terletak sebelum hamzah wasl ya, hamzah wasl ya. Itu dia kaidah pada riwayat qalun di ya'atul idhafah. Contohnya ya, seperti itu.
Warwa bil iskani fi ba'diha al-akhar kama sayati fi farshil huruf. Nah, akan tetapi riwayat Qalun di sini kebalikannya dari Hafs. Kalau Hafs memfathahkan di sebagian kalimat, di riwayat Qalun kebalikannya, menyukunkan, mengharokatkan sukun. Contohnya, askana ya al-idhafati fil mawadhi'i at-taliyah. Jadi, Qalun mensukunkan ya, malah mensukunkan ya atau ya ul idhofah. Ya. Jadi, saya ulangi sebelum kita masuk yang mensukunkan. Di sini kaidahnya dihafalin ya. Ketika saya ulangi, ya ul idhofah terletak sebelum hamzah qata, berharokat fathah, kasroh atau dhammah, dan terletak juga sebelum hamzah wasl dengan alif lam dan hamzah wasl saja, maka ya ul idhofahnya dibaca fathah. Nah, itu kaidahnya dihafal ya. Lalu kita masuk baru ke sukunnya ya ul idhofah yang dimana Hafs membacanya dengan fathah ya. Pada kalimat yang pertama adalah ma'iya rid'a, contohnya ya, ma'iya rid'a. Qalun membacanya fi kalimah ma'i haitsu waqa'at illa idza waqa'a ba'daha hamzah fatuftah ya. Jadi setiap ada kalimat ma'i yang setelah ma'i ini bukan hamzah, maka tetap disukunkan. Kalau terletak setelahnya hamzah ya, maka tetap difathahkan ya, maka tetap difathahkan. Fakul la takhruju ma'i abada. Ma'i abada ya. Jadi contohnya di juz 10 ya. Di juz 10 halaman 100 halaman 200 ma'i abada. Nah, di sini ketemu hamzah qata, abada maftuha. Jadi ma'i abada tetap sukun. Ya. Contoh lagi. Kalimat yang kedua. Li ya, li. Di sini membacanya bukan lia. Bukan lia, tapi li ya. Contohnya di Ibrahim, Toha, Shad, dan Dukhan. Nah, nanti bisa dilihat contohnya 4 ini ya. Lalu yang ketiga adalah maliyala. Malila. Kalau Hafs membacanya maliyala, kalau Qalun membacanya malila ya. Di sini ya, perhatikan. Di huruf li-nya ya. Lalu di baiti wa askanal ya'a fi kalimah baiti di surah Nuh ya, di surah Nuh dibuka halaman ayat 28. Baitiyah dibaca baiti ya. Lalu selanjutnya di surah Al-An'am ya. Di surah Al-An'am di akhir-akhirnya di sini agak unik ya membacanya, agak unik ya. Yang dimana yang lain itu membacanya wamah ya. Wamah ya. Tapi Qalun membacanya dengan sukun ya-nya ya. Wamah ya dengan mad lazim ya. Kenapa mad lazim? Karena di sini satu kalimat mad tabi'i bertemu dengan sukun pada satu kalimat ya. Maka dibacanya mad lazim mukhaffaf ya. Wa yulzimu min sukunil ya'i al-mad al-lazim fil alif qablaha. Jadi di alifnya di wamah ya, nah itu dipanjangkan. Inna salati wa nusuki wamah ya ya. Wamah ya. Seperti itu ya. Bacanya dengan mad lazim. Mafhum ya, insyaallah. Nah, yang seperti ini, kalau ada kalimat fil mawadhi'it taliyah. Nah, kalau ada kalimat fil mawadhi'it taliyah, itu artinya disuruh hafal, disuruh ngapalin. Kan tadi sudah disebutkan ya, kaidah umumnya ini di atas ini, nanti ditandain ya. Di halaman 31 paling atas itu kaidah umumnya Qalun. Nah, ada pun
5 tempat ini itu pengecualian fil mawadhi'i at-taliyah. Jadi bukan pengecualian, yang harus dihafal pokoknya ya, yang harus dihafal. Karena ya ul idhofahnya dibaca sukun. Ya, dibaca sukun. Kita lanjut. Ya atuz zawaid. Sekarang kepada ya atuz zawaid. Apa itu ya az-zawaid? Ya atuz zawaid. Ya al-mutatarrifah al-mahdzufah rasman lit-takhfif. Jadi kalau tadi yaul az-zawaid sama al-idhofah bedanya apa? Nah, kalau al-idhofah itu tadi sudah dijelaskan. Yaul idhofah itu maksudnya yaul mutakallim ya. Yaul mutakallim. Kalau ya atuz zawaid di sini adalah ya yang dihapus ya yang terletak pada akhir kalimat dan dihapus rosman secara rosem di Al-Qur'an itu dihapus ya. Di rosem Usmani itu dihapus ya-nya. Aslinya ada ya-nya ya. Mafhum ya penjelasannya ya. Walaupun agak belibet. Waqtalafa al-qurra'u fi isbatiha wa hadfiha waslan wa waqfan. Jadi para qurra, para ahli qiraat itu berbeda pendapat apakah ya ini diisbatkan, diadakan atau dihapus, baik itu di wasl atau di wakafnya. Nah, itu namanya ya atuz zawaid ya. Jadi ya atuz zawaid saya ulangi, ya yang terletak pada akhir kalimat dan dihapus secara rosem. Yang dihapus secara rosem. Ya, yang dihapus secara rosem. Wa summiyat zaidah li'annaha mahdzufah. Nah, kenapa dinamakan zaidah? Karena dia aslinya hilang, tidak ada rosemnya. Makanya zaid, tambahan. Fi rasmil mushaf, dalam rasm mushaf ya. Rawa qalun bi isbatil ya az-zaidah waslan ya, waslan. Ketika wasl qalun membacanya dengan idhofah, menambahkan ya-nya, dibaca ya-nya. Wa azfuha waqfan, dan menghapusnya ketika waqaf tetap dihapus ya. Fi adadin minal alfaz ya. Fi adadin minal alfaz. Nah, contohnya ya. Contohnya madhkurah fil farsh minha ittaba'ani. Ittaba'ani ketika wasal dibaca. Fatuthbitu hadhihi al-ya'ati sakinatan waslan. Jadi pada kalimat ini di surah Al-Imran ayat 20 itu qaulun membacanya dengan ya'atul idhofahnya membacanya dengan zaidah ya, ya-nya ditambahkan ketika wasal. Yang semula di sini ittaba'ani, coba diperhatikan tidak ada huruf ya sama sekali ya, rosemnya. Secara rosem tidak ada tulisan atau huruf ya-nya. Tuh, bisa dilihat ya secara jelas. Hanya tanda saja bahwasannya di situ ada ya, hanya tanda ya. Itu ya contohnya. Fa in waqa'a ba'daha hamzah kama fi tarani ana fal maddu fiha min babil munfasil. Nah, kembali lagi. Ketika setelahnya hamzah maka tetap ya atuz zawaidnya dibaca ya zaidahnya dibaca di sini. Taroni itu kan nggak ada tuh ya, secara rosem tuh nggak ada tuh, lihat nggak ada ya-nya ya. Maka kalau qaulun dibaca ya-nya. Nah, ketika membaca ya-nya maka di situ berlaku hukum apa? Hukum al-munfasil, hukum jaiz al-munfasil ya. Mafhum insyaallah. Kalau terletak setelahnya bukan hamzah atau selain hamzah maka ya bacanya mat tabi'i biasa ya, mat tabi'i biasa seperti biasa ya. Kasusnya sama seperti sebelumnya, seperti hukum-hukum sebelumnya, baik itu pada hukum silatul mim atau hukum sebelumnya juga yaul idhofah dan lain sebagainya. Itu bukan yaul idhofah, silatul mim ya, ketika bertemu hamzah tetap dibaca qasr atau at-tawassut tergantung wajah kolonnya. Mafhum insyaallah. Warada an qalun arba'a ya'at fiha mukhalifatun lil qa'idah ya. Jadi ada empat tempat ya setidaknya qalun menyelisihi kaidah.
menyelisihi kaidah ya. Contohnya pada surah Al-Baqarah di sini ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani ya. Lahu fi halil wasli fil ya'aini wajhan. Pertama, pada ujibu da'watad da'i idza da'an. Da'i idza da'an ya. Pada dua kalimat ini. Cara bacanya, perhatikan ya, diperhatikan. Ada dua wajah ketika wasl. Yang pertama adalah hadzful ya wa huwal muqaddam ya, sama seperti yang lainnya. Wa huwal muqaddam. Cara bacanya ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli. Dihapus ya-nya, tetap. Ya, itu yang wajah pertama. Lalu yang kedua adalah dengan mengisbatkan ya-nya ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Jadi diisbatkan ya-nya ketika wasal. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli. Ya, itu yang wajah kedua. Wa yaqifu 'alal lafdhaini bihadzfil ya. Jadi kalau wakaf tetap dihilangkan ya-nya ya dengan hadzf ya. Misal ujibu da'watad da'i idza da'an ya, atau ujibu da'watad da'i idza da'an ya, seperti itu. Lanjut. Di surah An-Naml ya, atani Allah ya, atani Allah. Fahuwa yuthbitu al-ya'a maftuhatan. Mana? Maftuhatan waslan ya. Ketika wasal itsbat ya. Walahu halatul waqfi wajhan. Ya, jadi sepakat. Ataniyallahu. Kalau wasal diisbatkan ya-nya. Tapi kalau waqaf di sini ada dua wajah. Yang pertama isbatul ya. Atani. Tapi tidak mungkin waqaf di sini ya, karena artinya tidak pas ya, karena artinya kurang. Dan hadzfuha menghilangkannya. Fahadhil kalimah kahafaz ya, jadi seperti hafaz di ketika wakaf di sini atan ya, hadzful ya itu ya di kalimat atani pada surah An-Naml. Lalu yang terakhir 4 kalimat itu adalah yang menyelisih kaidah. Yang terakhir adalah ya ibadi yuthbituha qalun sakinah waslan wa waqfan fayakunu qad khalafa qa'idatahu fi isbatiha waqafan ya. Jadi sudah menyelisih qaidahnya. Kenapa? Karena di sini disebutkan yuthbituha qalun sakinah waslan wa waqfan. Ketika waqaf diisbat ya, maka menyelisih qaidah. Fayakunu qad khalafa qa'idatahu fi isbatiha waqfan. Jadi qalun tidak mengisbatkan ya az-zaidah ketika wakaf. Akan tetapi di kalimat ini ya ibadi, terus atani ya, nah ini di dua kalimat ini diisbatkan ketika wakaf ya, maka menyelisih kaidah ya, lanjut. Wa ma baqiya min ya'atiz zawaid fa innahu yahdziful ya'a minha waslan wa waqfan. Jadi selain ini di baqiya ya atau zawaid lainnya fa innahu yahdziful ya'a minha waslan wa waqfan. Jadi selain yang mazkur ini qalun membacanya dengan hazf ya, dengan menghapus, mau itu waqaf atau itu wasl ya. Kama yujad fil Qur'anil Karim adadun minal alfazi rawaha qalun bi kaifiyati tukhalifu hafsan wala tandariju dhamna mabahith usul qiraat wa qad taqarrara wuruduha
azkuruha huna kai. Jadi disebutkan ya. Jadi selain itu ada yang terletak di selain kaidah yang sudah kita ambil. Mu'alif bilang di sini sudah tandain kalimat kama yujad fil Qur'anil Karim. Dan di sini kita sudah beda tema. Jadi bab yatuz zawaidnya sudah habis dan usul-usul tadi sudah habis. Dan ada usul lagi yang dimana di sini akan dibahas, ya, akan dibahas tambahan, ya, tambahan. Yang pertama adalah setiap ada kalimat wahuwa atau fahuwa atau lahuwa, ya, dan kalimat wahia atau fahia atau lahia, ya, dengan domir huwa dan hiya, tambahan sebelumnya wa, fa, dan la, ya, maka qalun membacanya dengan iskanul ha, mensukunkan haknya, ya, wahwa, fahwa, lahwa, wahya, fahya, dan lahya, ya, mafhum ya, insyaallah. Ini berapa halaman lagi? 2 halaman lagi. Kuatan dari tadi tidak selesai. Kelambatan. Nah, lanjut. Wa fi qawlihi tsumma huwa. Dan kalimat tsumma huwa, ya. Wala lahu. Jadi cuma satu ini. Tsumma huwa. Sama. Tsumma huwa bacanya dengan sukun haknya. Wa yubda'u fi hadzal mawdi' bi dhammil ha. Ya, kalau misalkan tidak didahului waw, tidak didahului fa, tidak didahului lam, atau tidak ada summanya di sini, maka ketika ibtida dengan huwa, maka tidak sukun. Jadi bukan huwa, ya, tapi tetap dhammah kan. Huwallahu, ya, tetap di dhammah. Kalau di ibtida. Lanjut yang kedua. Ini agak dipercepat ya, karena ini gampang-gampang. Buyutin, ya, bacanya dengan kasroh huruf ba-nya. Biyutin, ya, biyutin, sama seperti Syu'bah juga. Lalu khutuwatin, bacanya juga dengan khutuwatin dengan sukun to-nya. Nah, yang seperti ini harus dihafal, ya, harus dihafal. Terus sama seperti Syu'bah, 1, 2, 3 nih, sama juga. Tazakkarun menjadi tazakkarun, ditambahkan tasydid pada huruf zalnya. Tazakkarun, ya. Berbeda kalau misalkan tatazakkarun, tidak ditambahkan tasydid, ya. Tetap tatazakkarun. Yang di sini hanyalah tazakkarun, ditambahkan tasydid pada zalnya. Tazakkarun. Lalu dhammus sakin al-awwal, mendomahkan sukun yang awal, min kulli sakinaini iltaqaya fi kalimataini idza kana awwalul kalimati tsaniyati hamzah idza kana awwalul kalimati tsaniyati hamzata waslin yabtadi'u biha madmumah, ya. Jadi kalau semisalkan mahdzura unzur, mahdzuron inzur, ya, kalau misalkan di sini ada pertemuan antara dua sukun, ya. Min kulli sakinaini iltaqaya, ada dua sukun saling bertemu, ya. Fi kalimata ini, dalam dua kalimat, mahdzuron nun sukun bertemu dengan hamzah wasal unzur, ya. Terus idza kana awwalul kalimah ats-tsaniyah hamzah wasal. Nah, ketika dari dua sukun ini awal kalimat yang kedua adalah hamzah wasal, maka yabtadi'u biha madmumah. Jadi ketika ini kan contohnya nih, pas ya, mahdzuran unzur, ya. Kalau misalkan hafaz membaca dengan mahdzuran unzur, ya, yabtadi'u biha maksurah, ya. Yabtadi'u bi kalimah al-ula maksurah, mahdzuran unzur, ya, mengawali dengan kasrah. Kalau qalun mahdzuranuzur, ya, dengan dhammah. Mahdzuranuzur, ya. Di sini yang harus dipahami, ya. Jadi kalau ada dua sukun
di akhir kalimat pertama dan di awal kalimat kedua, dua-duanya sukun ya. Mahzuran unzur. Nun sukun bertemu dengan hamzah wasal. Nah, lalu dibacanya bukan mahzuranizur ya, tapi mahzuranuzur ya. Contoh lagi. Kulid'u. Kulid'u. Kul ud'u ya. Di sini ada dua sukun. Bertemu dengan satu sukun lam dan satu sukunnya hamzah wasal. Maka di sini dibacanya dhammah juga. Kulud'u ya, kulud'u. Dan selain dua ini mekasrohkan, dikasrohkan. Selain dua ini ya, hanya dua ini, dihafal dua ini ya. Selain dua ini maka bacanya normal ya, dikasrohkan. Lalu kasrusin, kasaro asina, mengkasrohkan huruf sin pada yahsabu. Yahsabu menjadi yahsibu. Idza kana fi'lan mudhari'an ya, catatannya kalau fi'al mudhari sawaun ibtada'a bitta'i ambiyai. Jadi ada yang tahsabu, ada yang yahsabu. Kedua-duanya baik itu yahsabu atau tahsabu dibacanya yahsibu atau tahsibu ya. Wa sawaun ittasala bihi dhamir amla ya. Sawaun atau disambung dengan dhamir atau tidaknya ya. Sama bacanya ya. Hasiba. Lalu roa ya bunayya menjadi ya bunayyi ya, sama seperti Syu'bah. Lalu yang ke-8 ismam. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Di sini ismam kemarin sudah kita singgung ya di riwayat Hafs. An-nutqu bi harakatin murakkabah min harakataini dhammah wa kasrah ya. Jadi melafadzkan dua harokat ya, dua harokat dhammah dan kasrah. Juz'ud dhammah fil bidayah wa huwal aqal wa yaqaddiru bi thuluthiha wa yalihi juz'ul kasrah. Jadi kalau ismam itu kan mengharokatkan huruf dengan dua harokat. Yang pertama dengan dhammah, yang kedua dengan kasrah. Dan mikdar dari harokat dhammah itu 1/3, mikdar harokat kasrohnya 2/3. Disebutkan di situ ya. Wa huwal aktsar wa yaqaddiru bi thulutsaiha. Mithlu siat. Nah, di sini kita praktekkan ismamnya. 1/3 dhammah, 2/3 kasroh ya. Siat itu contohnya ya. Sia atau siat ya. Sia. Kalau di Hafs bacanya kasroh, full kasroh. Kalau Qalun membaca ini dengan ismam. Ingat ismam 1/3 dhammah, 2/3 kasroh. Suiat atau suia ya. Mikdar cara membaca dhammahnya lebih sedikit daripada kasrohnya ya. 1/2 berarti ya. 1/2. Itu ya untuk ismam. Lalu ya ikhtilas. Kemarin ada yang bertanya ya, ikhtilas. Ikhtilas qalun ada di lafadz fani'immahi ya. Jadi ikhtilas itu apa? An-nutqu bi mu'dhamil harakah wa yaqaddiru bi thulutsaiha. Ya. Jadi melafadzkan dengan bi mu'dhamil harakah, dengan hampir full ya, dengan harokat itu wa yaqaddiru bi thulutsaiha. Jadi hampir full ya. Jadi tidak full. Mikdarnya adalah 2/3 saja dibacanya. Wa yakunu bil isra halan nutqi bil harakah hatta yadhhabu syai' minha wa yaqaddiru bi thuluthiha. Ya. Jadi cara membacanya tidak full. Kalau full itu a, i, u ya. Kalau ikhtilas a, i, u. Jadi pergikan sebagiannya. Ya, maka di situ bi mu'dhamil harakah. Jadi sebagian besar harokat. Jadi sedikit pergi. Sedikit mikdarnya pergi. Kedengarannya tidak jauh beda, tapi bakal kedengeran ya. Bakal kerasa kedengarannya. Saya contohkan. Pada kalimat fani'immahi, ketika kita membacanya dengan full harokat kasrohnya, akan dibaca fani'immahi ya. Akan tetapi ketika kita membaca dengan ikhtilas, maka di situ akan pergi ya, akan pergi sebagian kasrohnya ya.
fa ni'mahi, ya, akan terasa itu ya. Afwan, sebelumnya kalau misalkan keluar nih ya, ini sepertinya pengen keluar ya. Kalau misalkan waktunya habis, nanti seperti biasa saya kirim linknya. Karena di sini saya akan tuntaskan dulu nih tanggung ya. 2 lagi ya. Sepertinya sudah ikhtilas tadi terakhir ya. Jadi mafhumnya ikhtilas. Jadi an-nutqu bi mu'dhamil harakah wa yuqaddiru bi thulutsaiha. Jadi membacanya hanya 2/3 harokat saja. 2/3 harokat. 1/3-nya dihilangkan. Yang semula fa ni'mahi. Jadi dipergikan dulu kasrohnya. Sepertiga kasrohnya dihilangkan. Fa ni'mahi. Mafhum insyaallah. Yang tidak mafhum, yang susah itu adalah prakteknya. Ya, nanti prakteknya. Allah Akbar. Bentar saya minum dulu ya. Nanti habis mati saya minum dulu. Ya, tanbih. Qauluhu ta'ala. At-talaq wat-tanad tuqra'u liqalun min tariqi asyatibiyah biduni biduni ya'in zaidatin wajhan wahidan. Ya, jadi di at-talaq, at-tanad, walaupun di situ ada ya mungkin untuk ya, tapi di situ tidak ditambahkan ya zaidah pada kolon. Jadi tetap membacanya at-talaq, at-tanad ya. Wa amma man dzakara wajhan tsaniyan bi itsbatil ya fa huwa syadz la yuqra bihi. Jadi walaupun ada yang menyebutkan pada riwayat kolon di situ ada ya zaidah, maka itu adalah qiraat yang cacat, yang syadz, fa huwa syadz la yuqra bihi, tidak dibaca. Kutibat. Nah, lanjut. Kutibat kalimatu fi ba'dil masahif bitta'i al-marbutah. Nah, kalimatu, nah ini ilmu rasem ya, lagi-lagi ilmu rasem itu sangat luas dan agak jelibet. Ya, jadi sebenarnya tidak masuk sih ke ilmu qiraat, tapi ya nanti ini dipahami ya. Kalimatu, lafadz kalimatu kutibatnya dengan at-ta'nis ya, kutibat kalimat. Kebalik. Kalimat kalimatu dengan ta'nis ini, dengan tak datar ini, fi ba'dil masahif bita'il marbutah. Jadi di sebagian mushaf ditulisnya kalimatu dengan ta marbutah. Ya. Lanjut terakhir mulahadzah. As-sajdat fi mushaf qalun 11. 11 sajdah. Ya, total ayat sajdah di qalun ada 11. Hanya ada 11 ya, hanya ada 11. Fi madhabil Imam Malik wahiyah fi suwar at-taliyah. Jadi Imam Malik ya, mazhabnya, karena sudah disinggung sepertinya di biografi ya. Karena sudah disinggung di biografi bahwasannya Imam Malik ini berguru ke Imam Nafi'. Imam Malik berguru kepada Imam Nafi'. Sedangkan Imam Qalun ini muridnya Imam Nafi' juga ya. Jadi sama aja, qiraatnya Imam Malik adalah qiraat Nafi' ya, qiraat Ahli Madinah. Di mana saja letak 11 itu? Nah, di situ Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, Al-Hajj. Satu tempat saja di Al-Hajj ya, walaupun di Hafaz ada 2, Al-Furqan, An-Naml, As-Sajdah, Shad dan Fusilat. Itu dia materi kita pada hari ini. Sangat banyak ya materinya ya, sampai melebihi. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang pertanyaan, Masya Allah, yang ada pertanyaan, silahkan mulai dari sekarang. Monggo. Ustaz, apa Ustaz? Iya, Ustaz. Hanya Ustaz. Ya, monggo. Untuk yang ini, Ustaz, 25 ya Ustaz? Ya. Itu baitiyahnya tetap sama? Tetap sama. Ustaz? Iya. Tetap sama ya Ustaz ya? Iya. Ada lagi? Monggo, yang ada pertanyaan tidak? Ustaz, tanya Ustaz. Ya, monggo. Kalau yang tadi kalimat yang har, kan imalah ya, her gitu. Ya. Itu roknya tafhim tatarkik Ustaz. Ya, kembali lagi. Sudah dibahas di awal bahwasannya ketika sebelum ro itu adalah imalah, maka hukum ro-nya tarkik, menjadi tarkik ya. Sama hukumnya seperti ketika sebelum ro adalah kasroh. Jadi her, bukan her.
bukan hair, tapi hair, ya, tarkik, ya. Tadi pertanyaan pertama baiti lit taifin, fathah. Terus yang pertanyaan kedua, pada kalimat hair yang dibaca imalah, hukum roknya tafkhim atau tarkik? Hukum roknya tarkik. Pertanyaan lagi? Nanti praktek sedikit setelah ini. Setelah ini praktek sedikit ya. Tapi saya rasa ini pengen ketutup ini Google. Ustaz mau tanya. Iya, monggo. Yang tadi di bagian 8 halaman 34 Ismam itu boleh dicontohkan pembaca? Ismam, bentar, halaman 34. Sudah dicontohkan ya? Mau minta tolong dicontohkan lagi. Ya, bahwasannya saya ulangi, Ismam adalah membaca dhammah dan kasroh pada satu waktu ya. Tapi ukuran dhammahnya 1/3 saja. Dan selebihnya 2/3-nya adalah kasroh ya. Jadi kalau hafaz membacanya full kasroh, si a. Tapi dengan ismam, kolon dengan ismam, membaca 1/3 dengan dhammah ya. Jadi swi a. Tet. Tar. Google-nya mati. Saya minum dulu. Waduh, habis minumnya. Sebentar ya, masih meet-nya masih ke ini. Kita undang lagi. Astagfirullah, belum beli ini yang tambahan. Afwan ya atas ketidaknyamanannya. Sebentar, kita jeda sebentar sampai semuanya bergabung dulu. Sudah ya, kita lanjutkan ya. Tadi yang bertanya Ismam sudah hadir belum ya? Sudah Ustaz. Sudah ya, yang bertanya Ismam tadi sudah jelas belum tadi atau saya ulangi lagi ya? Tadi Ismam adalah membaca dengan 2 harokat, 1 dhammah, 1 kasroh ya. Dengan ukuran dhammah membacanya 1/3 dan kasrohnya 2/3. Jadi semula ketika full kasroh itu siat. Kalau Ismam membaca 1/3 dhammahnya. Swiat. Ya, seperti itu. Mafhum ya? Mafhum tidak? Yang bertanya mafhum apa tidak? Iya, mafhum Ustaz. Mafhum ya? Ya, itu dia. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita praktek insya Allah.
Ya, coba yang bertanya, yang angkat tangan. Ini Ustaz bertanya untuk yang tadi kata ma'iyah itu. Ya, Pas kalau ma'iyah abada itu tetap dibaca biasa atau ma'iyah abada? ya. Tadi sudah saya bahas ya. Pada kalimat ma'iyah. Tadi di halaman berapa ya? Afwan, di halaman Nih, di halaman coba 31, lihat. Haitsu waqa'at, ya. Jadi sukun, haitsu waqa'at, dimanapun dia berada. Illa idza waqa'a ba'daha hamzah, maka fathah. Faqul lan takhruju ma'iya abada. Ya, jadi sepertinya yang saya contohkan ya. Saya kebalik nyontohinnya. Jadi setiap kalimat ma'i dimanapun berada, dia sukun, ma'i. Akan tetapi ketika bertemu hamzah qata, ya, seperti faqulna takhruju ma'i ya abada. Di abada itu ada hamzah qata, ya, maka sesuai kaidah, ya, sesuai kaidah masuk ke sini, kaidah, ya, masuk ke kaidah, difathahkan, ya. Itu ya jawabannya, insyaallah. Mafhum ya? Mafhum insyaallah. Mafhum insyaallah. Ya, sudah? Sudah atau ada pertanyaan lagi? Saya tunggu 2 menit. Ya. Yang Taurah tadi yang taklil itu rohnya tafkhim atau tarkik? Kalau taklil dia bacanya tartik, ya. Kalau taklil sama kayak imalah, bacanya tartik at-taurah, ya. Ma baina tartik wal imalah sih, ya. Jadi tidak dia tetap tarkik, ya. At-taurah, ya. Bacanya seperti itu. Ada lagi? Nanti kita praktek ya abis ini, ya. Sudah ya sepertinya. Monggo yang dicoba dulu yang kemarin makronya, yang surah Muhammad ayat terakhir dicoba. Siapa dulu yang mau mencoba? Ayo. Kalau tidak ada yang mencoba berarti tidak praktek ya. Ya. Monggo. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz dibaca dengan kaedahnya Ustadz penjelasannya atau langsung ke contoh saja? Coba langsung bacakan saja. Bacakan ayatnya dulu gini, bacanya gini. Satu wajah dibaca, terus sebutkan itu kaidahnya apa. Satu wajah dibaca, sebutkan. Ya, jadi jangan dibaca kaidahnya dulu. Baca dulu wajahnya baru sebutkan kaidahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ya. Itu qasar antum sukun iskan mim dan qasar haula. Qasar munfasil. Enggak, kalau qasar udah tinggal sebutkan qasrul munfasil ma'a iskani mimil jama'. Udah tinggal sebutkan gitu aja. Iya, Ustaz. Ya, lanjut. Qasrul munfasil ma'a iskani mimil jama'. Ya, lanjut. Terus yang berikutnya Ustaz. Hatumu haula. Nah, kemarin saya sudah bentar, kemarin saya sudah kirimkan ya. Dan sudah saya bahas. Bentar ya. Kenapa di sini didahulu? Tadi saya sudah bahas ya di awal pertemuan hari ini. Kaidah yang pertama itu tidak bisa diganggu gugat. Apa yang tidak bisa diganggu gugat? Qasrul munfasil ma'iskani mimil jama'. Itu tidak bisa diganggu gugat. Letaknya pasti pertama karena muqaddam. Nah, baru yang kedua, ketiga dan keempat itu fleksibel. Tergantung mana dulu yang di akhir kalimat, mana dulu yang ada ya.
Kalau di sini, coba perhatikan. Ha antum haula. Duluan mad jaiz munfasil haula atau duluan silatul mimnya? Munfasil ya Kak Ustaz. Ya. Yang paling akhir kan munfasilnya ya. Jadi selesaikan dulu munfasilnya. Berhubung di tawassut itu ada wajah ha antum qasr juga. Jadi selesaikan dulu haula tawassut. Ya, yang kedua berarti. Oh iya. Ya, coba. Yang kedua Ustaz. Ya. Yang kedua hatumu haula haula. Gitu ya Ustaz. Mimul jamaknya sukun tetap. Oh, sukun dulu. Ya, ngerti nggak? Gimana? Jadi ha antum qasr dan sukun itu tetap tidak diganggu dulu. Selesaikan dulu di haulanya. Qasr dan tawassut. Selesaikan qasr dan tawassutnya. Coba ulangin. Ustaz, boleh nggak dari awal dulu Ustaz? Ya, coba Cuma dari langsung awal. contohnya aja. Coba. Ya. Yang pertama Ustaz, hatum haula. Ya. Yang kedua, hatum haula haula. Ya. Itu yang kedua Ustaz. Yang ketiga, hatumu hatumu haula. Yang keempat, Enggak, sebutkan dulu. Abis baca wajah, sebutkan wajahnya apa. Yang ketiga apa tadi? yang ketiga qasrul munfasil ma'a iskan mimil jama' Ma'a. ma'a tawassut Ma'a. ma'asilah Ustaz. Ma'akiskan yang ketiga Ustaz, qasrul munfasil silah ma'a Qasrul munfasil ma'asilah. Qasrul qasrul munfasil. munfasil Ustaz. Ya, Qasrul munfasil yang haulanya. Ya, Yang ma'a. keempat Ustaz. Yang keempat Bentar dulu, bentar. Qasrul munfasil ma'asilati mimil jama, gitu ya. mimil jama'. Ya. Lalu wajah yang Nggak keempat. perlu disebut yang terakhirnya nggak perlu disebut Ustaz. Karena di Ma'asilat. tawassut. Enggak kan yang wajah ketiga tadi? Ha. Oh iya, tumu. yang keempat kan? Ya, qasrul munfasil ma'asilatil mimil jama. Antumnya silah. Coba yang wajah keempat. Yang wajah keempat, hatumu haula. Ini wajah apa? Qasrul munfasil. Oh, qasrul. Qasrul munfasil. Kok qasrul? Silah. Kok qasrul? Tadi haulanya dibaca ini- berapa? Haulanya 4 Ustaz. Iya, berarti berarti nggak usah qasrul, disebut yang qasrul ha atau antum ya, Ustaz? wasat? Berarti nggak usah disebut yang ha antumnya ya Ustaz? Nggak usah. Oh, Dia ditetapkan Iya, aja Ustaz, udah iya. dua wajah di tawasul. Tapi di sini kan bacanya tetap wajahnya cuman kalau nggak qasrul munfasil tawasut udah gitu. Berarti apa wajahnya namanya? Berarti silah ma'a tawassut munfasil ma'asilah Ustaz. Iya gitu. Iya, yang kelima Ustaz. Hatum haula. Iya. Tawassut al-munfasil ma'a iskan Ustaz. Iya. Lanjut Iskan terakhir. ini mimpi jama'. Yang terakhir tumuha ula. Sambung. Ini di akhir diselesaikan ya Ustaz. Ya. Tumuha ula itu da'una litunfiqu fi sabilillahi faminkum Enggak, udah. man Kan sampai fisabilillah tadi. Ya. Sampai fisabilillah. Fisabilillah. Ya. Nah, Ustaz. Ini wajah tawassut al-munfasil ma'a silati mimil jama'. Ya, bagus. Ya, tapi dilancarkan lagi kaidahnya. Ya, jadi kalau misalkan di tawasut ada dua wajah, qasr sama tawasut, jadi tetap aja bacanya
tawassut al-munfasil. Tawassut al-munfasil. Jadi tidak ada qasrul munfasil, ma'asilah, ma'tawassut. Enggak. Tetap wajahnya wajah tawassut. Ya, walaupun di ha antum ketika wajah tawassut ada qasr. Ya. Iya, iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya. Ada lagi yang mau mencoba? Ana Ustaz. Ya. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya Ana Ustaz. ada makro tambahannya. Ya, monggo. Yang pertama qasrul munfasil ma'iskan mim ya. Ustaz. Baca dulu wajahnya, nanti baru baca qaidahnya. Siap Ustaz. Ya, coba. Antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Coba haknya itu haknya mat tobi'i kan ya. Jadi zamanul madnya dipanjangkan 2 harokat ya. Jadi bukan hatum. Kalau hatum maka haknya bukan mat tobi'i. Jadi panjangkan sedikit 2 harokat. Ya 2 harokat. Coba ulangin. Antum haula. Yang pertama dan akhir selesaikan dulu sampai wakaf. Nah, baru yang kedua, kelima nanti boleh dipotong. Coba ulang. Ya. Tashilkan. Afwan, tashilkan. Hamzanya tashilkan, jangan ditahqiq. Tum. Coba. Antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ya, bagus. Qasrul munfasil ma'iskan mim. Ya, bagus. Lanjut. Antum haula. Ya. Tawassut munfasil ma'iskan mim. Ya, bagus. Yang ketiga antum haula. Ya. Qasrul munfasil ma'asilatil mim. Ya. Antum Afan Ustaz. Ya, ulangi. Antum haula. Tawassut munfasil ma'asilatil mim. Ya. Terus yang kelima kalau yang kelima itu di tashil ya Ustaz? Semuanya ditashilkan. Semuanya ditashilkan. Oh. Siap Ustaz. Antum haula. Ya. Tawassut munfasil ma'a iskan mim. Ya. Terus yang keenam Ustaz, antum haula. Tawassut munfasil ma'a silatin. Sambung sampai akhir karena akhir bacaan. Oh. Khotmah. Siap. Antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ya. Itu ya. Mungkin praktek hari ini cukup sampai sini saja. Ya. Cukup sampai sini saja. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya sebelum kita masuk ke riwayat lain, kita akan praktek ya. Praktek untuk riwayat kolon. Dari semua usul yang sudah kita pelajari, untuk PR-nya ya, PR bersama sebelum minggu depan ya. Sebelum minggu depan mohon diitqonkan seluruh usul kolonnya ya. Seluruh usul kolonnya diitqonkan agar ketika nanti praktek bisa lancar ya, bisa lancar. Yang pertama adalah yang pasti harus diitqonkan 4 wajah ya. Yang kedua, usul-usul tambahan tadi ya, seperti cara membaca hamzah ya.
1 hamzah, 2 hamzah, 2 hamzah 1 kalimat, 2 hamzah 2 kalimat. Itu diperhatikan ya. Lalu usul-usul tambahan tadi terakhir juga diperhatikan. Ya atul idhafah, ya atul zawaid juga diperhatikan. Semuanya di murojaah supaya nanti ketika praktek pekan depan tidak lihat usul lagi ya. Sudah tidak lihat usul lagi, sudah mengerti ya, sudah paham. Karena sudah hafal ya. Mungkin itu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, monggo didiskusikan di grup saja. Afwan kalau misalkan saya pribadi kurang ini ya, fast respon sekali ya untuk menjawab. Jadi harap dimaklumi. Jadi insya Allah kalau itu pasti dijawab insya Allah ya. Dan kadang yang misalkan japri itu kadang pertama tidak ada notifnya ya, jadi tidak terbaca, afwan ya. Kalau misalkan ada yang japri terus belum saya jawab, afwan, tidak terjawab ya. Sekali lagi saya minta maaf ya atas segala kekurangan dan segala taksir. Insyaallah kita tutup ya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pertemuan kita pada hari ini dijadikan sebagai amalan terbaik kita, dan semoga pertemuan kita hari ini juga menjadi syafaat kita, penolong kita pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.